Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Teman-teman Abah yang Abah cintai, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang ini setelah Jumat, Abah akan memuliakan bacakan satu hadis dari Abu Hurairah tentang 3 hal yang bisa menyelamatkan, 3 hal yang bisa membinasakan, 3 hal yang bisa mengangkat derajat, dan 3 hal yang bisa menghapus dosa. Hadisnya ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyat, 3 hal yang bisa menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa salasun muhlikat, 3 hal yang bisa membinasakan. Wa salasun derajat, 3 hal yang bisa mengangkat derajat. Wa salasun kafarat, 3 hal yang bisa menghapus dosa-dosa. Amal mujiat adalah hal-hal yang bisa menyelamatkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, at-taqwa fis-sirri wal 'alaniyah, takwa pada Allah baik dalam keadaan sepi, sunyi, sendiri, dan dalam keadaan ramai tetap dia bertakwa pada Allah, jalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Berikutnya, hal-hal yang menjiat, hal-hal yang bisa menyelamatkan ialah al-adlu, al-qasdu fil faqri wal ghina. Al-qasdu sederhana, seimbang, baik dalam keadaan miskin dan kaya, dan seimbang. Apa artinya? Miskin dia kesusahan, kekurangan dia sabar, ikhlas, tetap dia ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghina lagi kaya, dia punya syukur pada Allah, tetap ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya al-qasdu faqri wal ghina, stabil dalam keadaan miskin, lagi kaya, terus ibadah pada Allah. Berikutnya yang ketiga, di antara hal-hal yang bisa menyelamatkan ialah wal adlu, wal adlu fi ridha wal ghadab. Adil baik dalam keadaan ridha, lagi senang, lagi cinta, wal ghadab, lagi marah sama seorang, istri, anak, karyawan, tetap dia adil, tidak dibeda-bedakan. Marah, lagi senang, lagi cinta, tetap dia hak anak, hak karyawan diberikan. Nah itu yang sulit adil baik dalam keadaan marah, dalam keadaan redha hatinya, senang hatinya, marah, tetap dia adil. Nah, ini hal-hal yang bisa menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa amal muhlikat, adapun hal-hal yang bisa menghancurkan, membinasakan diri kita. Yang pertama, fasyuhun syadid, sangat pelit sekali. Orang pelit itu ba'idun minan nas, dijauhi manusia. Ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Ba'idun minal jannah, jauh daripada surganya Allah. Tapi
qaribu minan nar, dekat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pelit, sangat pelit. Itu hal-hal yang bisa membinasakan dirinya. Ya. Yang kedua yang bisa membinasakan wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Ya, penting enak ya, nggak usah sholat, nggak usah ngaji, ya, nggak usah sedekah, nggak usah puasa, penting enak. Ya, orang yang togo, orang yang melampaui batas keharaman Allah, wa asal hayat dunia, dan lebih memilih enak di dunia, penting enak. Ya, final jahimah ya ma'wa, jahimlah kembalinya. Maka ingin surganya Allah, paksakan hawa nafsu. Ingin nerakanya Allah, ikuti hawa nafsu. Hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti itu asbab-asbab dia itu binasa. Masuk nerakanya Allah. Wa'iyyazubillah. Berikutnya yang ketiga, di antara hal-hal yang bisa membinasakan kita, ijabul mar'i binafsi. Ya. Masa ujub dengan dirinya. Ya. Masa ego. Masa ustadz. Ya. Merasa paling pinter, masa bos, merasa tampan, masa cantik, pokoknya ujub lah, ego lah. Itu yang bisa menghancurkan amal itu, ego itu ya. Ujub, takabur, sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Tidak senang orang yang sombong. Ya. Sekarang 3 hal yang bisa mengangkat derajat. Wa amma darajat, adapun derajat. 3 hal yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. 1, fa'ibsya'us salam. Nyebarluaskanlah assalam ya. Assalamualaikum. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Ada orang yang kita kenal dan orang-orang yang kita tidak kenal, tetap kita memberi salam. Ya. Berikutnya, wa'it'amut ta'am, senang memberi makanan ya. Senang sedekah makanan. Mentraktir kawan untuk makan ya. Dia palanya itu ya. Akan dijauhkan dari api neraka 500 tahun, perjalanan akhirat 500 tahun. Khamsimiati am, akan dijauhkan dari api neraka, mentraktir kawan makan, ya, dijauhkan dari api neraka sejauh 500 perjalanan akhirat. Yang ketiga, di antara hal-hal yang bisa mengangkat derajat, wassalat bilail wan nasu niyam. Salat malam ketika manusia tertidur, ya. Minal laili, di waktu malam, fatahajjad bihi. Tahajudlah, bangunlah tahajud. Nafilatan lak, sebagai sunnah tambahan. Asayab asaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga kita mendapatkan kedudukan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya maqama mahmuda. Kedudukan yang Allah muliakan. Kedudukan yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya, terakhir, wa amal kafarat, adapun hal-hal yang bisa menghapus dosa, 3 hal yang bisa menghapus dosa. Pertama, faisbagul wudu fis sabarat, banyak menyempurnakan wudu ya dalam waktu-waktu yang dingin. Ya, musim dingin, waktu dingin dia paksakan dirinya untuk tahajud, salat malam. Wah, apalagi di luar negeri ya, musim dingin paksain untuk berwudu. Ya, menyempurnakan wudu fis sabarat, dalam waktu-waktu yang dingin ya. Batal wudu itu nurun ala nur, cahaya di atas segala cahaya. Yang kedua, di antara hal-hal yang hapus dosa, manaklul aqdam ila jamaat, banyak melangkah kaki untuk sholat berjamaah ya. Setiap langkahnya hapus dosa, selangkah angkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat berjamaah. Ya. Yang terakhir ya, di antara hal-hal yang bisa menghapus dosa, wantizuru shalah ba'da shalah. Menunggu satu sholat ke sholat yang lainnya. Dari maghrib ke isya dia tidak pulang dulu dia. Ya. Waktu turun malaikat, turun rahmat, dia gunakan untuk itikaf ya. Dia sholat awabin, dia baca Quran, dia selamat ya, dia tunggu tuh satu sholat ke sholat yang lainnya. Ini adalah diantara al-kafarat, penghapus dosa ya.
Demikian muzakarah Abah siang ini, semoga kita bisa mengamalkannya dan menyampaikan pentingnya hal-hal yang bisa menyelamatkan, yang bisa menghancurkan, yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus segala dosa-dosa kita ya. Kita sampaikan pada teman-teman kita ya, biar ada mengalir pahalanya untuk kita sampai hari kiamat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.